Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kembali kita bertemu dalam renungan pada pagi hari ini. Hari ini saya ingin membawakan satu tema, yaitu berani berkata tidak. Berdasarkan apa yang saya dapatkan waktu Harnas Pria, di mana hari itu Bapak Martin ada membawakan satu firman Tuhan. Saya mau memfokuskan kepada satu poin yang beliau bawakan, di mana saya ada ketemu kliknya gitu waktu pas dibawakan, yaitu di poinnya yang pertama, yaitu iman yang tidak kompromi. Jadi tadi kita mendengar sama-sama di awal bahwa saya mengambil satu tema, berani berkata tidak. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita tahu sama-sama cerita yang satu kisah di dalam firman Tuhan yang sangat fenomenal, yaitu tentang Abang Yusuf, ya kan? Seorang pemuda yang sangat luar biasa yang mempunyai satu karakter yang sangat dekat sama Tuhan, yang sangat tegas, yang punya integritas, di mana Bang Ucup ini dia bisa mengalahkan kedagingannya untuk berani berkata tidak. Bapak Ibu Saudara, untuk bilang tidak untuk sesuatu hal yang salah itu lebih sulit, dan pastinya sulit gitu. Karena rata-rata kalau misalnya kita dibawa kepada sesuatu hal yang benar, itu orang orang suka banyakan nggak mau gitu. Sedangkan kalau misalnya dibawa ke sesuatu yang salah, biasanya orang lebih cenderung suka. Nah, ini yang bahaya. Sehingga banyakan orang suka dengan kompromi. Sedangkan kalau ngelihat si Yusuf ini, Bapak Ibu Saudara, dia adalah seorang pemuda yang sangat tegas, bisa berkata no terhadap dosa yang ada di depannya dia. Dia berani untuk tidak kompromi sama sekali. Gak apa-apa, sedikit aja, gak apa-apa, gak ada yang lihat. Satu kali ini aja, sekali aja, seicip aja. Toh gak ada yang tahu. Kenapa orang bisa kompromi? Karena seringkali terlalu banyak toleransi. Yang tadi itu, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kompromi dikatakan seperti ini: persetujuan dengan jalan damai atau saling mengurangi tuntutan. Ya, jadi arti aslinya dari si kompromi ini adalah satu persetujuan dengan jalan damai atau saling mengurangi tuntutan. Biasanya terjadi kalau ada suatu konflik, suatu pertikaian, ya kan? Terutama hal-hal yang berhubungan sama hukum, biasanya ada satu mediasi sehingga orang bisa berkompromi supaya terjadi sesuatu yang jalannya damai. Tapi Bapak Ibu Saudara, untuk dosa tidak bisa pakai jalan damai. Dosa tidak bisa diajak kompromi. Kita mau lihat ayatnya yang waktu itu juga pernah dibawakan, yaitu di dalam Matius 5 ayatnya yang ke-37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Firman Tuhan aja udah bilang, kalau iya ya iya, kalau enggak ya enggak. Jadi waktu kita diperhadapkan dengan dosa, kita harus dengan tegas bilang no. Kita harus bisa dengan berani kita bilang tidak. Karena tidak ada kompromi terhadap dosa. Dosa itu bukan masalah, Bapak Ibu Saudara. Kalau masalah, kita harus bisa berpikir untuk sesuatu gimana cara menyelesaikannya. Tapi dosa itu bukan masalah. Dosa adalah dosa. Dan kalau ketemu dosa, yang ada bilang tidak, terus kabur. Dan tidak kembali lagi. Itu kalau kita ketemu sama yang namanya dosa. Sama seperti yang Yusuf lakukan.
sebagai anak-anak Tuhan, terutama orang-orang yang adalah pengikut Kristus, setiap hari pasti kita akan diperhadapkan dengan segala macam godaan. Kita pasti akan diperhadapkan dan digocoh oleh si iblis supaya kita jatuh di dalam dosa. Dan gak mungkin sih dalam satu hari kita 100% clear tidak berbuat dosa. Pasti ada aja sesuatu hal yang kita buat. Karena iblis aja mengaum-ngaum 24 jam mencari mangsa untuk ditelan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita untuk bisa menghadapi si dosa ini, kita harus bisa punya satu ketetapan hati. Kita gimana caranya supaya kita bisa kita bisa berani untuk berkata tidak. Miliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Miliki hubungan yang intens dan intim dengan Tuhan. Itu yang akan memberikan kita kemampuan dan kekuatan untuk kita berani berkata tidak. Yusuf adalah orang yang takut akan Tuhan. Yang hubungannya dekat, melekat, intim sama Tuhan. Sehingga waktu dia diperhadapkan dengan si Tante Potifar, dia berani bilang tidak. Kalau dia bukan orang yang takut akan Tuhan, dia tidak intim sama Tuhan, gak mungkin dia nggak mungkin dia menang, pasti dia kalah. Kita harus bisa punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Itu yang membuat kita bisa berani berkata tidak terhadap dosa dan tidak kompromi, Bapak Ibu Saudara. Kita bohong aja tuh udah dosa. Waktu kita ada satu keadaan terus tiba-tiba otak ini berpikir, kalau saya jujur nanti nggak enak. Emang jujur itu banyak kan nggak enak. Tetapi lebih baik jujur daripada kita berbohong, Bapak Ibu Saudara. Tapi seringkali memang itu bukan hal yang gampang. Marah aja udah marah yang menyakiti, mengucapkan kata-kata, sesuatu yang gak enak sehingga menyakiti orang lain, kita aja udah berbuat dosa. Karena kita melukai perasaan orang. Jadi dalam satu hari itu memang gak gampang untuk kita bisa benar-benar 100% tidak berbuat dosa sama sekali. Makanya kita perlu hubungan intim dengan Tuhan yang selalu ngingetin kita. Terus, kalau kita akhirnya jatuh dalam dosa, bagaimana caranya? Seperti yang Bapak Gembala khotbahkan ya di tanggal 1 September. Ayatnya ada di dalam Kisah Para Rasul 3 ayatnya yang ke-19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Jadi kalau kita jatuh di dalam dosa, kita harus sadar dan bertobat, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita nggak wake up, kalau kita nggak sadar, kita nggak bisa bertobat. Kalau kita tidak bertobat, kita tidak bisa lagi berkata tidak terhadap dosa. Maka kita akan ngikutin si dosa, kita akan kompromi sama si dosa. Pagi hari ini, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara, mari kita datang sama Tuhan. Kalau kamu, kalau saya, kalau Bapak Ibu Saudara saat ini mendengar kebenaran ini dan kita sempat melakukan dosa, datang sama Tuhan, sadar, wake up, bertobat, dan jangan kompromi lagi terhadap dosa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami tahu tidak mudah untuk kami menjalankan setiap hari tanpa kami berbuat dosa. Seringkali kami digocok, kami digoda sehingga akhirnya kami mungkin sempat jatuh di dalam dosa itu. Kami sempat kompromi. Karena itu kami butuh Tuhan, kami butuh Roh Kudus. Kami butuh keintiman dengan Engkau. Mampukan kami untuk kami terus berjalan bersama Engkau Roh Kudus. Supaya setiap hari kami terus diingatkan untuk tidak kompromi dengan dosa. Dan kalau saat ini ada di antara kami yang sudah terlanjur jatuh di dalam dosa itu, sadarkan kami. Buat kami bisa bertobat, bisa bergerak, sehingga kami bisa punya hubungan kembali intim sama Tuhan. Dan kami bisa berdiri dengan teguh untuk berkata tidak terhadap dosa. Bapa, biarlah mampukan setiap kami sepanjang hari ini berjalan bersama dengan Engkau. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Datang sama Tuhan, sadar, bertobat supaya kita bisa berkata tidak terhadap dosa. Selamat pagi, selamat menikmati hari ini. Tuhan Yesus memberkati.